Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jumpa lagi di channel kami, School Computer Training. Kali ini tutorial yang akan saya bagikan itu adalah mengenai Excel, atau biasa kita sebut dengan Microsoft Excel. Nah, sebelum kita mencoba Microsoft Excel ya, atau mempelajari Microsoft Excel, yang jadi pertanyaan biasanya adalah sebenarnya apa sih Microsoft Excel itu? Ya. Nah, sebelumnya di sini yang kita gunakan adalah Excel 2019 lisensinya ya. Namun apapun yang kalian gunakan di komputer kalian itu berarti tidak perlu dikhawatirkan karena sebenarnya fiturnya semuanya hampir sama ya. Namun fitur-fitur standar juga yang masih kita gunakan di tutorial kali ini mengenai Excel. Nah, apa itu Excel ya? Jadi Excel itu adalah program ya, program aplikasi untuk mengolah data dan angka. Ya, jadi banyak kemungkinan pengguna itu bisa melakukan apa saja di Excel. Yang pertama adalah ya, biasanya mengatur, memformat dan menghitung data ya, kemudian membuat grafik ya, kemudian diagram, membuat laporan keuangan tentunya, menghitung laba rugi perusahaan, mengelola data keuangan ya, bahkan bisa mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin kita gunakan. Nah, kemudian Excel itu juga merupakan bagian dari yang disebut Microsoft Office Suite ya, yang terintegrasi tentu dari produk-produk Microsoft Office yang lain. Nah, Excel ini bisa diperoleh dari internet. Anda bisa ngedownloadnya ataupun bisa berlangganan melalui Office 365. Nah, fitur-fitur apa sih yang ada di Excel ya? Nah, jadi fitur apa saja yang ada di Excel? Yang pertama itu perhitungan matematis. Ya, tentu bisa kita lakukan perhitungan matematika menggunakan aplikasi ini. Kemudian melakukan analisis data ya, membuat daftar menurun, kemudian mengisi data secara otomatis dalam sel worksheet-nya ya, lembar kerjanya. Ada juga beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan nanti seperti VLOOKUP, SUMIF, CONIF ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pembelajaran di awal. Jadi sebenarnya Excel itu adalah mengelola angka ya. Jadi yang harus kita ketahui bahwa untuk memudahkan kita mempelajari Excel, yang harus kita ketahui pertama tentang kotak-kotak yang ada di depan Anda sekarang. Nah, kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini disebutnya sel ya, disebutnya sel seperti ini. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu sel itu apa gitu. Jangan sampai kita nyebutnya bahwa sel itu apa sih Pak? Atau sel itu kayak gimana sih? Nah, sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Karena Excel itu terdiri dari kolom ya, kolom yang direpresentasikan dengan abjad seperti ini, A, B, C, D, dan sampai seterusnya. Kemudian baris dengan angka 1, 2, sampai seterusnya. Jadi ada kolom dan ada baris. Nah, sehingga sel itu adalah pertemuannya antara kolom tersebut dengan baris tersebut. Jadi sehingga nanti mereka memiliki nama yang lebih detail. Misalnya ini sel apa? Ini adalah sel E3 gitu. Sel E3. Kenapa? Karena dia berada di kolom E di baris ke-3. Nah, seperti itu ya. Jadi sel-sel ini semua kotak namanya sel, namun yang perlu kalian ketahui lebih detailnya adalah bahwa mereka memiliki specific identity ya, maksudnya kotak sel ini memiliki perbedaan antara sel satu dengan sel lain melalui pertemuan kolom dan barisnya. Jadi kalau kayak gini berarti ini disebut sel D3, kalau yang ini disebut sel E5, atau Anda bisa lihat dari sini
ya dari sini. Namun Anda tahu kenapa dasar dari kenapa dia bisa D4 seperti ini. Jadi D4 ini karena dia berada di kolom D di baris keempat. Nah, jadi Anda harus ingat itu ya, bahwa sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Dengan Anda mengetahuinya, maka mudah Anda mempelajari Excel untuk selanjutnya. Ya, oke. Sekarang kita coba menerapkan sel ini. Anggaplah misalnya di sini ya, kita memiliki sebuah nilai ya, nilai 1 dan di sini juga nilai 2. Nah, kemudian nanti di sini ada hasil, misalnya hasil penjumlahannya, hasil penjumlahan ya. Nah, ini sebagai contoh saja untuk memperkenalkan sel itu seperti apa. Nah, misalnya di sini ada 54 dan di sini ada 32. Nah, kalau kita lihat 54 yang ditambahkan dengan 32 hasilnya akan muncul di sini. Berarti nanti formulanya atau rumusnya itu dituliskan di tempat atau lokasi di mana akan ditampilkan hasil perhitungannya. Ya. Jadi di sini karena di sini mau ditampilkan hasilnya, maka disinilah formulanya dituliskan dengan cara sama dengan ya. Ingat ya, jadi kalau di Excel mau menggunakan formula atau rumus dan function ya, itu harus diawali dengan sama dengan ya. Wajib ya untuk menambahkan sama dengan terlebih dahulu lalu mengolah datanya. Jadi sama dengan, jadi hasil penjumlahan ini sama dengan, ini sel berapa sih? Nah, ini kita lihat sel C baris ke-5. Nah, berarti kita bisa nulis C5 gitu. Sel C5 ya, berarti nanti dia bacanya nilai 1. Nilai 1 ini nilai 1 ya, C5 nilai 1 ditambah dengan sel yang berikutnya nilai 2, di mana letaknya adalah di D5. Berarti kita boleh D5, seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti nanti hasilnya adalah sama dengan 54 ditambahkan dengan 32. Di enter. Seperti ini. Oke, ya. Jadi yang paling utama adalah Anda mengetahui sel dulu karena sel itu loh yang menentukan angka apa yang akan diproses dengan angka yang mana. Ya. Nah, jadi misalnya itu cara manual ya, maksudnya kita hanya mengetikkan secara langsung. Namun sebenarnya kita bisa melakukan proses klik ya. Jadi kita boleh nulis kayak tadi C5 ditambah D5, tapi kita bisa juga ngeklik. Jadi kita bisa klik gini, nah, C5 ya. Lalu proses ditambah dengan D5. Nah, sehingga bacanya ini adalah sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga di sini kita bisa ngisi angka lagi, misalnya 90, terus 87 ya. Kemudian nanti di sini 66, kemudian di sini 12 ya. Nah, untuk memprosesnya jangan dilakukan satu persatu. Misalnya di sini sama dengan, kemudian ini lagi, lalu ditambah dengan yang ini. Nggak perlu dilakukan itu ya, walaupun bisa. Namun tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda memiliki banyak data kan tidak mungkin melakukan itu secara satu persatu. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, lakukan saja yang paling awal ya. Setelah lakukan paling awal, maka kita bisa memperhatikan di sini. Ini bisa dilihat ya, ada titik kecil seperti ini ya di ujung. Nanti posisinya kursornya menjadi seperti ini. Jangan seperti gini misalnya, ya jangan, tapi dia nanti hitam begini. Kemudian Anda bisa klik dan tahan lalu tarik ke bawah. Ya, diklik, tahan, kliknya lalu tarik ke bawah. Nah, maka nanti akan dibantu untuk diproses secara otomatis. Gitu ya. Nah, itu ya untuk pengenalan pertama. Jadi kalau misalnya nanti kita akan bahas berikutnya adalah operasi aritmatika
di Excel. Namun sekarang Anda sudah tahu dulu bahwa ada yang namanya sel, di mana sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom, dan mereka punya detail namanya masing-masing. Kayak misalnya ini adalah sel B12, ini D10 karena dia berada di kolom D di baris ke-10. Dengan demikian Anda bisa dengan mudah sebenarnya sudah mengetahui Excel sekian persen loh. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa Excel itu sulit katanya. Mahasiswa-mahasiswa ya masih ada kesulitan. Nah, mungkin dengan cara memahami yang pertama adalah sel dulu, sehingga nanti kalau sudah paham sel itu apa dan bagaimana cara menentukan sel itu, maka dengan sedikit akan lebih membantu Anda dalam proses belajar Excel. Mungkin itu saja ya penyampaian terkait Excel di part yang pertama ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas di materi mengenai operasi aritmatika pada Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.